Halo people, kembali lagi di channel Mungkinkah Mungkin Dong. So, dalam video ini kita akan menyimak alur cerita film berjudul Fall yang dirilis pada tahun 2022. Penasaran? Let's get into it. Sepasang suami istri yang baru saja menikah sangat antusias dengan hobi mereka, yaitu climbing. Jadi, mereka berdua ditemani oleh seorang teman bernama Hunter lalu kembali melakukan climbing di sebuah tebing. Becky, sang istri, terlihat nyaris terjatuh, namun ia berhasil menggapai sang suami yang bernama Dan. Hunter lalu bercanda dengan mereka, namun Dan terjatuh. Untungnya, tali pengamannya nyangkut di bebatuan yang membuatnya masih tergantung. Bagaimanapun juga, tali pengaman itu tak bertahan lama. Lalu Dan terjatuh dari tebing tersebut dan disaksikan oleh Becky dan Hunter. 50 minggu kemudian, ayahnya Becky mengiriminya pesan bahwa ia sangat ingin sekali membantunya untuk move on dari kematian tragis suaminya, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Di waktu senggang, Becky terlihat mabuk-mabukan di sebuah bar, mencoba untuk mengurangi penderitaan dan kesedihannya. Ia masih mengirimi pesan ke nomor almarhum suaminya juga. Becky pun keluar bar dalam keadaan mabuk. Di luar, ayahnya yang khawatir ternyata sudah menunggunya. Ayahnya menasihati Becky untuk berdamai dari duka kehilangan, memberitahunya bahwa setragis apapun suatu perkara, hidup haruslah tetap berjalan. Becky meresponnya bahwa ia tak bisa mengatasi duka kehilangan orang yang ia cintai. Ia lalu menyuruh ayahnya untuk meninggalkannya sendirian. Ketika di rumah, Becky menangis dan menelepon nomor HP almarhum suaminya. Serasa tak mampu lagi menahan duka, Becky pun lalu mencoba untuk bundir dengan mengkonsumsi pil obat tidur. Namun, niatnya tersebut tidak jadi karena tiba-tiba teman baiknya Hunter menelepon. Tak lama kemudian, Hunter lalu tiba di rumah Becky. Hunter mengajak Becky untuk melakukan sesuatu yang ekstrim, dan ia butuh teman untuk melakukannya. Hunter juga bilang bahwa itu adalah ide dari ayahnya Becky agar ia move on. Ia lalu mengajak Becky untuk memanjat tower dengan ketinggian ekstrim di daerah terpencil sambil menaburkan abunya almarhum suaminya. Becky menolak ajakan temannya itu dengan alasan ia ragu karena ia sudah tidak lagi climbing setelah kejadian naas menimpa suaminya. Pagi harinya, Becky lalu berubah pikiran dan menerima tawaran tersebut setelah ia melihat abu suaminya yang ada di dalam kotak. Becky dan Hunter lalu memulai perjalanannya menuju tower. Hunter adalah seorang vlogger dengan banyak subscriber di channelnya, dan uang yang ia hasilkan sangat cukup untuk melakukan berbagai trip yang ia inginkan. Mereka pun break sejenak di sebuah restoran. Mereka lalu bertanya pada seorang pelayan tentang lokasi tower yang mereka tuju. Ternyata lokasinya sudah sangat dekat. Pelayan tersebut juga bilang bahwa tower tersebut akan dihancurkan tahun depan. Mendengar hal tersebut, Hunter semakin bersemangat karena jika tidak sekarang maka tower tersebut tahun depannya sudah tidak ada lagi. Saat tidur, Becky kembali bermimpi tentang suaminya. Namun, ia lalu terbangun ketika Hunter menyuruhnya untuk segera siap-siap berangkat. Hunter merekam segala hal di kamera untuk ia jadikan konten. Mereka pun tiba di lokasi, namun aksesnya ditutup oleh gerbang, jadi mereka memutuskan untuk melanjutkannya dengan berjalan kaki. Mereka pun tiba, namun nampaknya tower tersebut lebih tinggi dari yang mereka lihat di foto. Hunter lalu sangat antusias dan merekamnya dalam video untuk vlog. Sementara Becky berusaha untuk mengatasi kegrogiannya. Becky lalu bilang dia tidak bisa melakukannya. Hunter lalu meyakinkannya agar rasa takut tak mengambil alih dirinya. Ia juga bilang ini akan menjadi titik balik yang bagus sejak suaminya meninggal. Hunter menaikinya terlebih dahulu, sementara Becky yang masih gugup menaiki tangga yang terlihat rapuh di belakang Hunter. Singkat cerita, salah satu pijakan tangga lalu patah dan jatuh. Namun, Becky tetap terus melanjutkan untuk menaikinya, tanpa ia tahu bahwa engsel dan baut yang sudah tua mulai goyah. Setelah setengah perjalanan dari tower tersebut, Becky dan Hunter berhenti sejenak untuk istirahat. Mereka lalu melanjutkannya lagi. Kini mereka sudah nyaris sampai dan hanya berjarak beberapa tangga lagi untuk mencapai puncak tower. Tiba-tiba Becky yang ketakutan lalu menutup matanya dan bilang bahwa ia tidak bisa melanjutkannya lagi. Namun Hunter menyuruhnya untuk terus melihat ke atas dan jangan lihat ke samping atau ke bawah. Setelah mengumpulkan keberanian, Becky lalu kembali naik mengikuti Hunter. Namun ia tak mendengar nasihat Hunter.
dan ia terus melihat ke bawah yang menyebabkannya kembali ketakutan. Untuk mengalihkan rasa takut, Becky lalu bernyanyi sekeras-kerasnya, namun hal tersebut tidaklah berhasil. Becky pun memohon pada Hunter untuk kembali turun. Hunter tak menggubrisnya karena ia tidak mau Becky terus menderita karena rasa takut. Tiba-tiba, baut perekat tangga lalu lepas dan jatuh, sementara Becky dan Hunter tak menyadarinya. Akhirnya, mereka pun sampai di puncak tower. Pada momen ini, baut-baut tangga yang lain juga mulai lepas dan jatuh. View dari atas tower tentunya sangat fantastik, jadi Becky dan Hunter mulai berfoto ria dan memvideo menggunakan drone. Mereka terlihat puas. Hunter lalu mulai melakukan hal ekstrim dengan berfoto sambil menggantung di atas tower. Lalu, kini giliran Becky yang melakukan foto ekstrim itu. Awalnya Becky menolak, namun berkat support dari Hunter, ia pun melakukannya dan di momen inilah Becky merasa bahwa ketakutannya sudah bisa ia atasi. Dua sahabat itu terlihat puas dan bahagia. Becky berterima kasih pada Hunter karena telah membantunya membunuh rasa takut. Becky lalu menebar abu sang suami dari sana dengan penuh air mata dan kata-kata perpisahan. Hunter pun juga ikut menangis. Ia masih terpercaya bahwa Dan sudah meninggal. Merasa telah puas karena misinya menaiki tower berhasil, kini sudah saatnya mereka kembali turun. Becky lalu turun memijaki tangga dengan bantuan Hunter. Namun tiba-tiba tangga tersebut patah. Becky pun terjatuh tapi masih selamat karena ditahan oleh tali pengaman yang dipegang oleh Hunter. Ia lalu mengikatkan tali tersebut pada tiang di atas tower dan Hunter dengan sekuat tenaga menariknya. Lagi-lagi Hunter terpeleset hingga membuatnya kembali panik. Namun Becky berhasil kembali menggapai bagian tangga yang tersisa dan berhasil selamat. Mereka lalu tertawa histeris karena mereka terpercaya hal tersebut benar-benar terjadi. Karena tangga di sana kini telah jatuh, kini Becky dan Hunter terjebak di tower dengan ketinggian luar biasa ekstrim. Bahkan handphone pun tak bisa menangkap sinyal. Becky menemukan teropong yang tersimpan di dalamnya, sementara air dan kebutuhan lainnya ada dalam tas yang tersangkut di bawahnya. Hunter sangat percaya diri dan bilang bahwa tidak perlu panik pada Becky. Karena menurutnya seseorang pasti akan mendengar suara tangga yang jatuh, jadi orang tersebut pasti akan melaporkannya pada polisi. Becky kini baru sadar bahwa kakinya terluka saat terjatuh tadi, namun tidak merasanya karena syok. Yang dapat mereka lakukan saat ini adalah menunggu bantuan datang. Sambil menunggu, mereka merekam dalam video, namun tak bisa mempostnya ke internet karena tak ada sinyal. Hunter pun mengaku bahwa ia mulai menjadi vlogger adalah karena Dan. Insiden tersebut mengajarinya tentang betapa uniknya kehidupan. 5 jam pun berlalu, namun bantuan tidak juga datang. Hunter kemudian memiliki ide bahwa sinyal pasti ada jika mereka menurunkan handphone tersebut ke bawah. Lalu handphone tersebut diikat dan diturunkan ke bawah. Nampaknya setelah melakukan hal itu, sinyal masih juga belum ada. Hunter lalu kembali turun ke ujung sisa tangga dan semaksimal mungkin menurunkan handphonenya lebih bawah lagi. Namun tetap tak ada sinyal. Hunter pun kembali ke atas. Mereka lalu berencana melemparkan handphone tersebut ke bawah agar dapat menangkap sinyal. Untuk menghindari handphonenya tersebut rusak, mereka memasukkannya ke dalam sepatu lalu melemparkannya ke bawah dan kembali menunggu. Mereka lalu melihat seorang pria bersama anjingnya di bawah dan berteriak sekeras mungkin untuk meminta bantuan. Namun pria tersebut tidak mendengar, lalu Becky melemparkan sepatunya ke bawah agar pria tersebut menyadarinya. Tetapi tetap tak berhasil. Becky mencoba menyalakan flare darurat, namun Hunter mencegahnya karena itu hanya bisa digunakan satu kali. Melalui teropong, Hunter kemudian melihat pria lain di dekat mobilnya. Di HP-nya, Becky kembali menonton video pernikahannya. Dalam video itu, Becky melihat betapa sedihnya raut wajah dari Hunter. Saat pria-pria yang di bawah mulai akan pergi, Becky lalu menyalakan flare-nya. Untungnya, pria tersebut melihatnya. Becky dan Hunter lalu sangat senang karena akhirnya ada orang yang mengirim bantuan. Sayangnya, pria-pria itu memiliki niat jahat, yaitu mencuri mobil Hunter lalu pergi. Mereka pun sekarang merasa tidak ada harapan lagi. Lampu di atas tower kini menyala. Becky melihat tato di kaki Hunter dengan kode yang hanya Becky dan Dan, suaminya, yang tahu. Hunter lalu jujur pada Becky bahwa selama ini suaminya memiliki hubungan dengannya. Hunter sangat mencintai Dan, namun ia menikah dengan Becky. Hunter sangat sedih karena hal tersebut. Pagi pun tiba. Mereka masih melanjutkan pembicaraan yang semalam.
Hunter sangat merasa bersalah pada Becky, tapi ia juga tidak bisa melakukan apa-apa karena ia juga sangat mencintai Dan. Selama ini ia sangat sakit hati melihat Becky dan Dan bersama. Becky sangat kecewa kalau suaminya itu berselingkuh, lalu dia melepaskan cincin pernikahannya. Sehari pun berlalu sejak mereka menjatuhkan handphonenya untuk mengirim pesan, namun nampaknya hal tersebut tidak membantu. Kini mereka membutuhkan minum, namun seperti yang kita tahu, tas suplai kebutuhan mereka jatuh dan tersangkut di satelit tower. Hunter lalu mengulurkan tali ke bawah dan berusaha mengambil tas tersebut. Terlepas dari semua itu, Becky tetap mengkhawatirkan keselamatan Hunter. Sebelum turun, Hunter kembali meminta maaf pada Becky. Hunter lalu mulai turun dan sangat beresiko untuk keselamatannya. Dengan konstruksi tower yang rapuh dan nyaris tak ada pegangan yang memadai, Hunter nyaris terjatuh namun berhasil bertahan. Sialnya, tali tersebut tidaklah cukup panjang untuk menggapai tas tersebut. Hunter lalu melakukan hal ekstrim dengan melepas tali pengamannya, lalu meloncat ke panel satelit dan berhasil mengambil tasnya. Setelah itu, Hunter mencari cara untuk kembali naik ke atas karena anak tangganya sudah tidak ada lagi. Dengan memakai tongkat selfie, Hunter berhasil mengikatkan tas pada tali. Dengan hati-hati, Hunter lalu loncat memegangi tas yang tergantung di tali. Becky dengan sekuat tenaga menariknya sementara Hunter terus naik. Ketika nyaris berhasil, Hunter kembali jatuh. Becky menyangka Hunter tidak selamat, namun Hunter berhasil memegang pada talinya. Tangan Hunter kini terluka, jadi dia tidak bisa memanjat lagi. Becky kemudian harus menariknya dengan sekuat tenaga sendirian. Akhirnya mereka pun berhasil. Kini mereka memiliki suplai air dan drone untuk meminta pertolongan. Dengan menempeli tulisan di atasnya, Becky menerbangkan drone-nya ke arah hotel terdekat. Tiba-tiba ia sadar bahwa baterai drone-nya sangat sekarat, jadi ia kembali mengulur drone-nya sebelum terjatuh serta mencari cara untuk mengecasnya. Tengah malam, Becky terbangun dengan mencari Hunter yang tidak ada di sampingnya. Ia mendengar suara-suara aneh dan burung bangkai mencoba menyerangnya. Ia lalu menyalakan lampu HP-nya dan ia mulai melihat Hunter yang sudah tidak bernyawa lagi di dekatnya. Namun, itu semua hanyalah mimpi. Becky kini memiliki cara untuk ngecas drone-nya. Pagi pun tiba. Becky mengumpulkan tenaga untuk memanjat titik paling ujung tower untuk mengecasnya di lampu tower. Becky pun memanjat. Karena kelelahan, Becky nyaris terjatuh. Hunter menyemangatinya. Kembali bertenaga, Becky akhirnya berhasil menggapai ujung lampu tower tersebut. Karena ujung lampu itu panas, Becky sangat berhati-hati. Ia melepas lampu lalu berusaha memasukkan kabel penghubung ke charger drone-nya. Namun colokannya terlalu pendek, jadi ia menggunakan cincin pernikahannya sebagai penghantar listrik. Untuk mengecas drone-nya, kini Becky harus kuat mungkin untuk bertahan di atas sana. Tangannya yang mulai lemas, tapi Becky tetap bertahan karena ini adalah jalan satu-satunya untuk meminta bantuan. Tiba-tiba sekelompok burung bangkai mengelilinginya yang mengakibatkan tasnya kembali terjatuh. Becky bertahan di sana sampai baterai terisi penuh. Setelah itu ia kembali turun. Mereka lalu menunggu sampai jam 10 pagi karena di jam-jam itulah hotel yang mereka harapkan baru akan buka. Sambil menunggu, Becky melihat foto pernikahannya. Ia lalu melihat foto ayahnya. Dari sana ia sadar bahwa ayahnya memang benar-benar ingin menolongnya. Karena sudah beberapa hari tidak makan, Becky mulai nyaris pingsan. Untuk mengembalikan fokus, Hunter lalu mengajak Becky untuk mengobrol. Jam 10 pun tiba. Becky menerbangkan drone-nya yang diselipi pesan di atasnya. Cara itu nyaris berhasil menggapai hotel, namun tiba-tiba sebuah truk besar menabrak drone-nya lalu terjatuh. Supir truk lalu keluar untuk melihat apa yang terjadi, tapi ia tidak menyadari keberadaan drone-nya tersebut. Becky lalu kembali menangis karena kesempatan satu-satunya kini kandas. Burung bangkai kini mengintai mereka. Badai nampaknya sudah mulai mendekat. Becky terlihat begitu lelah sementara Hunter yang secara mengejutkan tetap bugar. Pada saat bersamaan, Becky merasa ada sesuatu yang salah. Lalu ia sadar bahwa Hunter sudah tidak lagi hidup. Dan ternyata Hunter sebenarnya telah terjatuh ketika mencoba mengambil tas di panel satelit. Namun memori Becky memblok semua itu karena ia tak percaya bahwa semua itu telah terjadi. Pada kenyataannya, Becky selama ini sendirian di tower tersebut.
Saat itu terjadi, Becky kembali menarik tas tersebut, sementara jasad Hunter masih di panel satelit. Becky pun menangis karena ia kembali harus kehilangan seorang yang ia sayangi. Pada malam hari, badai mulai datang. Becky kembali menonton video dan foto keluarga. Ia lalu merekam dirinya untuk mengucapkan kata-kata perpisahan untuk ayahnya, yang secara bersamaan mencoba menghubungi Becky. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seekor burung bangkai lalu mencoba memangsa Becky, namun Becky menangkapnya lalu menjadikannya sebagai makanan. Becky pun memakannya demi menjaga energi tetap ada. Dengan menggunakan tali, Becky lalu turun ke bawah menuju panel satelit di mana jasad Hunter terjatuh. Becky lalu memegang tangan Hunter dan bilang bahwa ia menyayanginya. Setelah itu, ia kembali mengirim pesan pada ayahnya dan memasukkan HP-nya tersebut ke sepatu Hunter, lalu menjatuhkan jasadnya ke bawah. Struktur tower kembali goyah. Becky tetap bertahan di sana menunggu bantuan. Setelah pesan yang dikirim Becky terkirim, ayahnya langsung menuju lokasi yang nampaknya para polisi pun telah tiba di sana. Ketika sampai, ayahnya Becky syok melihat jasad yang terbaring di tanah. Ia pikir itu adalah putrinya, Becky. Namun, Becky ternyata berhasil selamat. Mereka pun lalu berpelukan. Becky kemudian berjanji pada ayahnya bahwa ia akan move on dari trauma masa lalu. Mereka pun kemudian pulang. Dan saat itulah film pun berakhir. Oke, jadi itu adalah alur cerita film Fall. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah, oke? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!